kata kunci swasembada itu kan produksi, Mas Bang. Ya. Jadi kalau produksi berlimpah bahkan surplus, maka kita swasembada. Nah, tujuan kita dalam mewujudkan swasembada beras adalah bagaimana menggenjot produksi. Dan kita tahu bahwa produksi yang dihasilkan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bicara kebutuhan dalam negeri, tentu bukan hanya konsumsi, tapi juga untuk cadangan. Ya, kita sebut cadangan beras nasional dan program-program strategis lainnya. Kalau hanya sekedar memenuhi konsumsi masyarakat, maka kita sebetulnya surplus. Tapi manakala kita butuh cadangan, butuh buat program-program khusus, berarti harus ada perjuangan untuk lebih meningkatkan. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk ikut membahas, menganalisa, mengevaluasi, mungkin juga mengkritisi program swasembada pangan yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo Gibran oleh Kabinet Merah Putih. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang pengamat pertanian yang sudah cukup senior, cukup berpengalaman, yaitu Insinyur Entang Sastra Atmaja. Beliau tinggal di Bogor kalau tidak salah. Apa kabar Kang Bandung. Entang? Baik, saya tinggal di Bandung, Mas Bambang. Oh, tinggal di Bandung. Maaf. Ya. Nah, yang jelas bahwa Insinyur Entang Sastra Atmaja ini menyelesaikan S1 di Institut Pertanian Bogor IPB. Aktif menulis sejak mahasiswa dan sekarang saya kira sampai sekarang menulis untuk beberapa surat kabar hingga saat ini masih konsisten menulis dengan tema-tema pertanian. Juga pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat. Nah, Pak Entang ini selain sekolahnya memang pertanian, ya saya kira aktif itu sejak zaman Orde Baru lah. Jadi pengampatannya saya kira cukup panjang. Nah, sekarang ini Pak Prabowo sebagai Presiden mencanangkan semangat atau program swasembada pangan. Nah, maksud saya, kan program swasembada pangan itu selalu menjadi mimpi para presiden Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang membedakan dengan sekarang? Dan yang selama ini terjadi itu seperti apa program swasembada pangan, Kang Entang? Monggo silakan. Ya, terima kasih, Mas Bambang. Ya, Jadi, yang pertama itu kita harus membuat tafsir yang sama ya, terhadap swasembada pangan. Jadi, jangan sampai swasembada pangan itu hanya jadi bahasa politik. ya, Nah,
Yang harus kita kembangkan adalah bagaimana menjadi bahasa realitas. Ya. Saya melihat swasembada pangan ini jangkauannya sangat luas begitu. Ya. Dan kita ingat kalau kita bicara pangan berarti bukan hanya bicara beras. Ya. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, yang namanya swasembada pangan itu perjumlahan Ya. dari swasembada bahan pangan yang selama ini kita akui sebagai komoditas strategis. Ya. Jadi artinya kalau kita bicara swasembada pangan berarti kita sudah harus dulu swasembada beras, Ya. swasembada jagung, swasembada kedelai, swasembada daging, swasembada gula, swasembada bawang Ya. putih dan macam-macam lagi Ya. yang menurut saya kondisi Ya. hari ini itu semua masih impor begitu. Ya. Jadi dari komoditas-komoditas strategis itu rata-rata impor. Oleh Ya. karenanya, kalau memang kita ingin swasembada pangan, Ya. kelihatannya agak berat juga Ya. dalam situasi sekarang selama pangan itu kita tafsirkan berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi lain cerita kalau memang swasembada pangan ini diembel-embelin dengan kata-kata utamanya beras begitu. Hmm. Jadi artinya kalau Ya. memang swasembada pangan utamanya beras dalam tahun 2027 menurut saya sangat memungkinkan untuk Ya. bisa kita capai. Ya. Ya, itu Pak Bang. Ya. Jadi Ya. tafsirnya dulu yang harus kita sepakati. Ya. Eh, Sekarang pemerintah kan memang konsentrasinya menurut Menteri Pertanian itu ke beras dan jagung. Nah, Ya, menurut saya justru sekarang kan sudah jarang orang memakan apa bahan makanan pokok jagung itu, Kang. ya. Kalau beras itu kan untuk konsumsi manusia begitu. Ya, ya, Tapi kalau jagung itu kebanyakan ya, untuk pakan. ya, Jadi memang bukan untuk konsumsi daripada manusia. Nah, ya. oleh karenanya antara pangan dan pakan ini menjadi Hmm, sesuatu yang sangat penting. Dan hmm, terus terang saja, pakan-pakan ternak itu ya ya, sangat membutuhkan jagung. Nah, jadi hmm, kita juga harus bersuasembada supaya tidak ya, terus-terusan impor begitu. ya. Jadi yang penting tadi pertama terminologinya harus ditambah utamanya pangan. Nah, Beras. kemudian yang lain itu harus sama sekali tidak impor. Nah, kalau itu yang menjadi pemahamannya bahwa tidak impor, dan rasanya ada yang tidak mungkin tidak akan impor, terutama seperti kedelai misalnya, itu kan susah sekali. Gula selama ini Iya. juga nggak berhasil. Apalagi kalau kita bicara terigu, pasti itu impor, Kang. Bagaimana Mhm. pendapat Kang Entang? Ya, jadi kan dalam perdagangan internasional, impor dan ekspor itu suatu hal yang biasa. Ya, Nah, tapi di kita, kadang-kadang kalau mendengar impor beras, itu ya, konotasinya adalah alergi. Ya, ya, jadi seolah-olah kok kita harus melakukan impor beras. Padahal kalau kita bisa melaksanakan budidaya dengan baik, ya tidak harus ya, impor begitu. Nah, kita memahami betul ya, kondisi ini bagian daripada pencerahan kepada ya, masyarakat. Nah, dalam bacaan saya, impor dan ekspor itu adalah suatu hal yang biasa dalam ya, perdagangan ya. internasional. Jadi jangan sampai galau lah kalau kita mendengar soal impor, soal ekspor dan lain sebagainya. Nah, biasanya soal impor ini dicurigai, Nah, dicurigai bahwa itu ada muatan kepentingan tertentu sehingga seolah-olah kebijakan itu akan apa mengalahkan produk nasional atau membuat petani tidak bersemangat lagi karena ternyata produk impor itu lebih murah sehingga mereka sudah berhenti jadi petani. Seperti apa kalau pendapat Kang Entang? itu yang harus kita selesaikan, Mas Bambang. Ya, ya, Jadi bagaimanapun juga impor itu harus melihat momentum. Jadi jangan sembarangan kita melakukan impor dan impor itu bisa kita lakukan kalau memang produksi dalam negeri
sudah tidak mampu untuk Ya. memenuhi kebutuhan. Jadi selama kita mampu memenuhi kebutuhan, Ya. maka impor itu sebisanya jangan dilaksanakan begitu. Jadi pekerjaan kita selain memacu produksi nasional itu juga ada tugas lain untuk mengendalikan impor, kira-kira seperti itu, Kang. Ya, bagaimanapun juga impor kan tidak bisa dihilangkan, ya, Ya, ya tidak bisa itu ya, bagian daripada transaksi perdagangan. Gitu. ya, Hanya bagaimana kita melaksanakan impor, tapi ya, tidak terlalu membawa dampak yang merugikan bagi semua pihak. ya, Begitu. Nah, ya, jadi sebagai contoh, pada saat kita panen raya misalnya, ya, ya tidak perlulah kita impor beras begitu. ya, Ya, jadi ya. jadi memang momentum-momentum itulah yang harus kita perhatikan. Baik. Nah, sekarang kalau seperti terminologinya Kang Entang tadi, bahwa impor swasembada utamanya beras. Seandainya kita berpegangan kepada itu, eh, walaupun berat, eh, 2027 Kang Entang optimis bisa dicapai. Tapi sampai saat ini kira-kira apa yang masih harus dilakukan supaya itu benar-benar tercapai, walaupun hanya beras. Ya, jadi kata kunci swasembada itu kan produksi, Mas Bang. Ya, Ya, jadi kalau produksi berlimpah bahkan ya, surplus, maka kita swasembada. Nah, ya, tujuan kita dalam mewujudkan swasembada beras adalah bagaimana menggenjot produksi. ya, Dan kita tahu bahwa produksi yang dihasilkan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bicara kebutuhan dalam negeri, tentu bukan hanya konsumsi, ya, tapi juga untuk cadangan. Ya, ya, kita sebut cadangan beras nasional dan program-program strategis lainnya ya, seperti bantuan pangan langsung yang kemarin itu dilaksanakan begitu. ya, Jadi memang dalam kondisi semacam itu, kalau hanya sekedar memenuhi konsumsi masyarakat, maka kita sebetulnya surplus. ya, Tapi manakala kita butuh cadangan, butuh buat program-program khusus, berarti harus ada perjuangan untuk lebih meningkatkan. ya. Nah, kemarin Pak Presiden diberi laporan bahwa cadangan beras kita itu sekarang hampir ada 2 juta ton. Dan Betul. itu ada di gudang-gudang. Jadi Ya, sebetulnya kalau kita konsisten ya dengan data itu dan kita terus tingkatkan cadangan beras nasional, tentunya apa yang akan kita harapkan swasembada 2027 itu bisa kita ya, laksanakan. Hanya di luar itu, kita jangan hanya memfokuskan kepada sisi produksi, ya, tapi sisi konsumsi dalam ya, arti penganekaragaman pangan juga itu sangat penting. ya. Jadi Mas Bambang, buat apa kita terus meningkatkan produksi kalau laju konsumsi masyarakat karena pertambahan penduduk terhadap nasi masih terus bertambah. Jadi memang tidak akan selesai-selesai begitu gitu. Ya. Nah, sekarang bicara mengenai produksi, ini kan tidak seperti kalkulasi politik. Jadi orang Ya, dimotivasi untuk giat nanam pangan, terutama padi, kemudian mereka bekerja keras, tapi kan juga harus dirangsang. hmm, Dekan Fakultas Pertanian UGM mengatakan produksi pangan akan lebih mudah ditingkatkan kalau eh, sistem industri hilirnya itu siap. Berapapun yang dihasilkan akan tertampung dengan harga yang menguntungkan petani. Nah, gimana selama ini menurut Kang Tang? ya. Jadi memang harus kita bedakan yang Ya, mana komoditas politik strategis, yang ya, mana komoditas non politis. ya, Nah, beras itu sudah didaulat sebagai komoditas politik. ya, Artinya, jangan memandang beras hanya sebagai komoditas ekonomi. Oleh ya, karena itu, bagaimanapun juga kebutuhan beras itu memang harus terjaga. Artinya, kekuatan produksi itu harus disiasati dengan berbagai macam cara. ya, Makanya, langkah-langkah yang sekarang dilakukan
seperti perluasan areal tanam, Ya. percepatan masa tanam, kemudian dikembangkan menjadi pompanisasi, Ya. pencetakan sawah, dan yang lain sebagainya, memberi kesan bahwa dari sisi produksi kita memang harus menggenjot setinggi-tingginya. Oleh karenanya, kalau ada pandangan hilirisasi dengan mengembangkan industri, itu juga sangat baik. Tapi pada dasarnya, kalau kita bicara beras, tentu saya selalu berpikir swasembada beras yang kita lakukan atau swasembada pangan yang kita tempuh ini jangan semata-mata hanya meningkatkan produksi, Hmm. tapi seiring dengan itu kesejahteraan para petaninya juga harus kita perhatikan. Ya. Makanya swasembada beras atau swasembada pangan versi saya adalah juga dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petaninya. Ya, saya kira ini intinya. Nah, yang menjadi persoalan ada beberapa persoalan. Nanti mungkin kita bisa bahas mengenai apa fasilitasi pupuk misalnya. Tapi ada juga isu yang menarik adalah mengenai tenaga kerja pertanian yang sekarang usianya sudah antara 50 sampai 60 tahun. Nggak ada yang muda-muda. Nah, ini seperti apa menurut Kang tentang tantangan seperti ini? Iya, ini soal regenerasi petani ini, Mas Bambang. Ya, Jadi ya, regenerasi petani ini sesuatu yang sangat penting untuk dicermati dan solusinya bukan hanya dengan petani milenial begitu. ya, Kalau menurut saya solusinya adalah bagaimana ya ya, menciptakan sebuah kondisi supaya anak-anak muda ya apakah itu yang memang tertarik bergelut di dunia pertanian ataupun mereka yang selama ini sudah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan kota itu masih mau berkiprah untuk ya, menjadi petani. Nah, ya, ini kan persoalan yang serius. Sejak tahun 1980 ya, endusan-endusan ini sudah terjadi begitu. ya. Artinya sekitar 45 tahun yang lalu keengganan anak-anak muda untuk menjadi petani itu sudah memberi warning kepada pengambil kebijakan. Nah, persoalan ini sayang tidak ditangani secara lebih cermat. Lebih parah lagi sekarang, Mas Bambang. Para orang tua yang sekarang menjadi petani itu Ya. melarang anak-anaknya untuk jadi petani. Karena menjadi petani padi itu seolah-olah susah untuk berubah nasib. Dan kondisi Ya. ini bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya para orang tua itu ikhlas menjual sawahnya Ya. hanya untuk membiayai anak-anak mereka sekolah di kota supaya Ya. bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih Ya. tinggi. Nah ini Iya. persoalan serius nih, regenerasi Iya. petani. Iya. Jadi petaninya sendiri menghendaki anak-anaknya keluar dari kultur petani. Kita kan seperti itu. Betul, betul. Dan ini Iya. sekarang bisa kita analisis kenapa mereka melakukan itu. Iya. Karena menjadi petani padi, apalagi petani gurem begitu ya, yang Iya. lahannya di bawah 1 hektar, itu sulit kalau Iya. mengandalkan hanya kepada Ya. usaha tani padi. Jadi petani selain tidak prestisius, hasilnya juga kecil itu kira-kira. Jadi tidak merasa bangga untuk jadi petani. Nah, sekarang begini, Kang Tang, pemerintah Ya, kelihatannya punya program ya, seperti semacam mobilisasi gitu supaya mencapai target swasembada ini dengan mengerahkan apa istilahnya brigade pertanian atau apa, menyediakan lahan, mencari tenaga kerja, anak-anak muda bahkan sarjana pertanian direkrut oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah untuk bertani. Nah, model semacam ini seperti apa kira-kira? sebetulnya ide itu sangat bagus, tapi Ya. masalahnya adalah keberlanjutan, Mas Bambang. Ya. Jadi di kita ini ada masalah serius, ganti Ya. pejabat, ganti kebijakan. Nah, Ya. artinya bagaimana Brigade Pertanian ini bisa Ya. berlanjut menjadi bersinabung begitu. Ya. Jadi jangan sampai hanya kebetulan saja menterinya sekarang senang, presidennya senang, Ya. maka itu dilakukan. Ya. Tapi setelah itu berubah, maka Ya. kondisinya juga akan berubah. Nah, itu menurut Ya. saya kendala yang harus kita jawab sehingga
harus ada komitmen ya yang memang dilakukan oleh semua pihak. Nah, sekarang bicara mengenai fasilitas pertanian, terutama untuk komoditas padi. Salah Ya, satu kebutuhan yang pasti dipenuhi itu pertama soal air, kecukupan air. Yang kedua adalah kecukupan pupuk. Nah, pemerintah sekarang mencoba merubah sistem distribusi pupuk yang selain barangnya kurang ya, sekarang ditambah juga, tetapi juga distribusinya berbelit-belit, juga banyak rantai yang mengambil keuntungan itu, dan itu pun resmi ada yang mengambil keuntungan dengan spekulasi. Nah, sebenarnya menurut Kang Entang cara yang paling mudah seperti apa? Kalau saya tuh berpikir kenapa pusing-pusing karena itu tujuannya petani, yang penting cepat sampai ke petani selesai gitu. setuju Mas Bambang. Memang Ya, suara-suara itu sebetulnya sudah dikumandangkan sejak lama begitu. ya, Jadi kita menginginkan tata kelola kebijakan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi ini direvitalisasi. ya, Jadi memang semua itu akan berpulang kepada database yang kita miliki. Nah, terus terang saja, data penerima manfaat daripada pupuk bersubsidi itu menurut saya masih amburadul. ya, Jadi sama seperti data-data pangan yang lain, itu belum digarap secara serius, bahkan keinginan membuat satu data pangan ini baru hanya sekedar wacana. Dalam kenyataannya, sekelas presiden aja juga tidak bisa mewujudkan itu. Dan sekarang kita tetap bertumpu kepada Badan Pusat Statistik. ya, Dan kita tahu persis Badan Pusat Statistik itu anggarannya sangat terbatas. Jadi mana mungkin dia akan bisa memberikan data yang lebih berkualitas kalau tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Di luar itu juga tenaga-tenaganya sangat terbatas. Dulu saya mengusulkan sebaiknya tenaga BPS itu sampai ke tingkat desa, bukan hanya sampai ke mantri kecamatan. Karena kalau sampai ke tingkat desa, dia bisa berkolaborasi dengan para penyuluh, ya. berkolaborasi dengan kepala desa, sehingga nanti ada sebuah komitmen bersama di antara mereka untuk menyajikan data-data yang berkualitas. Nah, kemudian pada saat terjadi, katakanlah deregulasi, debirokratisasi dengan memangkas saluran distribusi pupuk, menurut saya yang lebih penting adalah penerapannya di lapangan. Ya. Bukan hanya sekedar konsep di atas kertas. Nah, penerapan di lapangan kita sering menghadapi berbagai macam kendala. Apalagi sekarang ini dipangkas dari Kementerian Pertanian langsung ke Pupuk Indonesia, langsung ke distributor atau kios, langsung kepada petani. Nah, Ya. persoalannya dengan rantai yang cukup pendek ini, siapa yang akan melakukan kontrol? Siapa yang akan melakukan pengawasan? Sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu bisa kita hindari sedini mungkin. Makanya, Pak Bambang, saya juga kemarin mengusulkan sebaiknya di samping ada pemangkasan saluran distribusi, disiapkan juga mekanisme Ya. pengawasan yang lebih terukur dan lebih bisa akuntabel sifatnya. Salah satu yang dianggap tidak efisien itu adalah kartu tani. Itu yang membebani para petani itu sendiri. Ada sistem perbankan, ada sistem titip uang lebih dulu dan sebagainya itu yang menyulitkan. Nah, apakah tidak mungkin, mungkin Kang Entang ingat zaman Orde Baru dulu, bahwa pupuk itu tidak diserahkan secara bebas kepada distributor pengecer yang pebisnis seperti sekarang ini, tapi adalah kepada koperasi. Mungkin sama-sama pasti mencari keuntungan walaupun tidak besar, tetapi kan kalau koperasi itu lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan orang seorang. Apa tidak mungkin kembali ke situ lagi? Ya, kalau kita mau jujur, koperasi ini kan dari dulu itu
sering disalahgunakan gitu. Ya. Jadi Oh, lembaganya sih memang sangat baik ya, pesannya juga sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya, tapi pada saat bicara oknum, bicara ya, pelaku, maka koperasi pun menjadi kena getahnya. Ingat kan ya, Mas Bambang dulu ada yang namanya ya, ketua untung duluan tuh, yang namanya KUD itu ya. ya, Jadi ya, ya ujung-ujungnya ya kondisinya seperti itu. Tapi ya, sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah ide, maka pengembangan koperasi bisa menjadi sebuah pilihan. Hanya hmm, persoalannya bagi negara kita harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan ya, digebiar uyah begitu. Jadi ya, semua dipaksa harus melakukan itu. Ya kita ya, bikinlah beberapa pemodelan dan kalau ya. memang pemodelannya bagus, bagaimana nih bisa diterapkan atau tidak untuk daerah-daerah yang lain. Jadi memang ada PR dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin, yaitu revolusi mental begitu. Hmm, Tidak terdengar lagi, Mas Bambang. Bagaimana ya. revolusi mental ini? Jadi memang solusi untuk koperasi disehatkan dulu mentalnya, disehatkan dulu moralnya, sehingga pelaku-pelakunya akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian salah satu masalah juga itu adalah soal anggaran, anggaran subsidi yang sebenarnya juga sudah sama-sama diketahui bahwa uangnya itu untuk menyediakan subsidi itu tidak cukup. Jadi mau dibagi dengan cara apapun itu tidak akan mencukupi kebutuhan. Nah, sekarang ada kebijakan baru, tidak membicarakan soal dananya, tapi yang penting jumlah pupuk yang disediakan. Kalau tidak salah sekarang sudah 2 kali lipat kalau nggak salah sampai 9,5 juta ton yang disiapkan untuk pupuk subsidi. Nah, ini apa komentar Kang Entang? Ya, kebutuhan pupuk untuk petani itu kira-kira 13 atau 14 juta Ya, ton, Bambang. ya, Nah, beberapa tahun yang lalu kita hanya menyediakan 4,7 juta ton. ya, Nah, kemudian mulai 2024 ada semangat untuk meningkatkan 2 kali lipat sehingga hmm, menjadi 9,55 juta ton. ya, 9,5 adalah pupuk kimia, 500 ribu ton adalah pupuk organik begitu. ya, Jadi memang dari tambahan jumlah ini ada keinginan dari pemerintah untuk mulai menyiapkan pupuk-pupuk organik. ya, Karena banyak suara-suara dari masyarakat bahwa kondisi lahan sawah kita utamanya itu sudah ancur-ancuran. Jadi ya, sekian puluh tahun dibombardir oleh pupuk-pupuk ya, kimia dalam rangka mengejar produksi sehingga lahannya menjadi sakit, kesuburan tanah menjadi berkurang. Nah, yang bisa melakukan itu adalah kalau kita menggunakan pupuk organik. ya, Tapi resikonya kalau ya. menggunakan pupuk organik mengganti sekaligus produksi akan turun. Nah, oleh Hmm. karena itu harus ada cara atau strategi lain bagaimana ya supaya lahan nantinya tetap sehat, lahan tetap subur, tapi produksi juga meningkat. Nah, ini sebetulnya Ya. tantangan-tantangan yang harus kita pikirkan ke depan. Baik, semangat untuk menggunakan pupuk organik itu kan sudah sama-sama disadari. Tapi bagaimana penyediaannya? Apakah ini juga membutuhkan industri massal yang dibuat oleh industri industri pupuk besar, atau bisa sebenarnya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil di lingkungan petani itu sendiri, Pak? Menurut saya kombinasi dari keduanya, Mas Bambang. Eh, Jadi ya, dulu pabrik pupuk Kujang itu sempat ya, mengembangkan ya pupuk organik begitu. Tapi ternyata kebijakan menggunakan pupuk kimia itu masih lebih dominan dari ya, sisi kebijakan pemerintah. Nah, masyarakat petani itu membuat pupuk-pupuk organik dengan cara dan gayanya masing-masing. ya, Dan sekarang sudah bertebaran, ya, tapi yang jadi persoalan pasarnya. ya, Mereka cukup kesulitan untuk memasarkan karena memang ada kendala-kendala yang sulit untuk ditembus. Nah, menurut saya, go organik ini sudah saatnya ya, dieksekusi. Jangan hanya dijadikan wacana. Sudah ya, puluhan tahun yang lalu, pemerintah itu mengumandangkan, Mas Bang, go organik, go organik.
tapi tidak pernah dieksekusi gitu. Nah, Ya. ini juga sesuatu hal yang harus menjadi pencermatan kita. Salah satu isu pupuk yang sering dikeluhkan petani adalah tidak tepatnya waktu eh, pada saat dibutuhkan. Bahkan petani itu sampai mengatakan sudah nggak usah disubsidi, beli berapapun mau asal pupuknya ada dan tersedia pada waktunya. Ini seberapa besar masalah ini sebenarnya? Ya kalau kita urut ke belakang, persoalannya Ya, kan pupuk tidak tepat waktu sampai ya, kepada petani. ya, Nah, dari dialog Menteri Pertanian dengan Kepala Desa kemarin, ternyata yang menjadi penghambatnya itu salah satunya adalah belum ditandatangani oleh Bupati. hmm, Masa proses itu sampai sampai setahun begitu, ya kan? ya, Nah, sekarang dengan adanya deregulasi, dengan adanya pemangkasan, kita berharap hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi. ya, Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin begitu ya. bahwa pupuk itu akan tepat waktu? Ya, dan ini juga menurut saya kembali kepada yang dikemukakan tadi, mekanisme pengawasan, mekanisme akuntabilitas juga harus lebih diprioritaskan. Baik, Kang Tang, mungkin Ya, terakhir, ini produksi pangan swasembada. Ini kan ada hubungannya dengan meningkatnya kebutuhan untuk program makan gratis yang ya. akan diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya kesiapan di lapangannya seperti apa? Kalau tidak salah, mau ada impor besar-besaran di apa daging terutama. Ini kan kemarin yang mengoperatorannya adalah Badan Gizi Nasional. Ya, Jadi sebelum program ini dimasyarakatkan, teman-teman di Badan Gizi kerjasama dengan IPB itu melakukan beberapa uji coba ya, dan mereka pilot-pilot project ini kelihatannya sudah clear sehingga ya, 2025 ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, tentu pada saat menyiapkan semacam pilot project di beberapa titik, teman-teman Badan Gizi, kemudian IPB dan universitas yang lain juga itu sudah mempertimbangkan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bagaimana menciptakan standar gizi yang baik, sehingga istilah makan bergizi ini juga betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, menurut hitung-hitungan teman-teman di IPB, 10.000 itu sudah memenuhi standar gizi. ya. Nah, tapi kan persoalannya apa bisa konsisten? Apa akan bisa antara Bogor dengan di ujung Kulon misalnya? Antara Semarang misalnya dengan di Gunung Kidul. Ini kan persoalan-persoalan yang harus diawasi secara ketat. Nah, oleh karenanya, makan gratis ini menurut saya bukan hanya sekedar memberi makan, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana makan yang diberikan itu justru bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Karena tujuan kita adalah Ya. investasi sumber daya manusia. Sehingga hasilnya tidak bisa hanya dilihat dalam konteks 5 tahun begitu. Ya, Tapi harus kita lihat 10 atau 20 tahun ke depan bagaimana kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Jadi soal impor, soal kebutuhan, harusnya ini menjadi pangsa pasar buat para petani di dalam negeri ya, begitu. Jadi ya, jangan sampai terlena bahwa karena impor gampang, impor lebih murah, maka dilakukanlah hal-hal semacam itu. Padahal ya, kalau kita kembangkan di dalam negeri, para petani juga akan ikut terbantu, para peternak juga akan ya. ikut bisa menikmati, dan ini menjadi bagian daripada peningkatan kesejahteraan para petani di negara kita. Ya, baik, luar biasa, Bapak Insinyur Entang Sastra Atmaja, pengamat pertanian senior. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan baik bagi pengambil keputusan di pemerintah maupun untuk penambahan wawasan bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih, Kang Entang. Ya, Sukses selalu berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Bambang. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul
berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi